ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, sahabat Imanuddin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita kembali dapat bertemu, melanjutkan kajian kita untuk satu masalah yang cukup penting dirasa, yaitu permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan kita, penghidupan kita, ma'isyah kita, yaitu fikih muamalah, di mana sebelumnya telah kita sampaikan bahwa persoalan penghidupan muamalah ini adalah sesuatu yang sangat urgen, ya, di mana kita tidak bisa lepas dari apa yang kita makan di dunia ini, ya. Kalau yang kita hasilkan itu halal, maka kita akan bahagia hidup di akhirat. Tapi kalau haram, maka itu bisa membawa kesengsaraan kita di akhirat dan tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala, ya. Sebagaimana hadis Abu Barzah al-Aslami yang ada dalam Sunan At-Tirmizi dan Ashabus Sunan lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi fima afnah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an ilmihi fima amila wa an jasadihi fima ablah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, buat apa saja digunakan, masa muda, masa tua, masa kerja, masa pensiun, semua ditanyakan. Ketika sudah mencapai usia baligh, ngapain saja, artinya waktu-waktu luang yang Allah berikan kepada kita itu dipertanyakan. Buat apa sih ada waktu luang ini, ngikut kegiatan apa saja? Nah, jadi ada semacam interogasinya nanti di akhirat seperti itu. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya ada dua hal yang ditanyakan dalam harta. Dari mana dia dapatkan? Apakah dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram? Nah, di situ poin kita ini. Mendapatkan cara harta apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Wa fima anfaqah, kemana diinfakkan? Kalaupun orang punya duit halal, tapi kalau dia belanjanya kepada tempat maksiat, ya tetap akan dipertanggungjawabkan juga. Atau dia menyumbangkan kepada yang diridhai oleh Allah, bersedekah, berinfak dan lain-lain, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, bahkan memberi nafkah kepada keluarganya, anak istrinya, ya, di mana Rasulullah juga mengatakan hatta al-luqmata taba'aha fi imra'atik hiya sadaqah, sampai suapan yang engkau letakkan di mulut istrimu adalah sedekah. Bukan berarti kita harus nyuapin istri, bukan. Maksudnya adalah nafkah yang diberikan kepada keluarga itu juga adalah sedekah, ya. Jadi kalau bapak-bapak beliin makanan, oleh-oleh buat anak misalnya, itu pahala di sisi Allah, ya. Bisa, bahkan bisa lebih besar daripada pahala sedekah biasa, ya. Karena itu adalah kewajiban.
Itu wa an ilmihi fi ma amila, ilmunya apa yang dia amalkan dengan ilmu itu. Ilmu itu berarti yang sudah kita ketahui. Kita tahu ini halal, ini haram. Nah, kita komitmen nggak dengan itu? Itu ditanyakan. Tapi, nah, berkenaan dengan ilmu ini, bukan berarti orang kalau tidak tahu dia lepas tangan. Lepas tangan dalam arti mentang-mentang dia belum belajar, tidak tahu ini halal, ini haram, kemudian itu akan dimaafkan oleh Allah. Enggak. Sebagaimana yang sering saya ulang-ulang, ya silahkan diputar lagi rekaman-rekamannya yang lalu, bahwa orang-orang yang hidup di tempat-tempat banyak ilmu, banyak masjid, banyak majelis taklim, ustadz dekat, apalagi zaman modern sekarang ini, zaman informasi, semua media sosial bisa digunakan untuk bertanya, tapi dia tidak mau peduli, maka kalau dia terjebak dalam pekerjaan yang diharamkan oleh Allah, terlibat dalam transaksi riba atau menjual beli dengan yang diharamkan oleh Allah, Allah tidak mau tahu, tetap dia akan dihukum. Jadi nggak bisa lagi, ya Allah saya nggak tahu ternyata haram ini. Kenapa kamu nggak tahu? Nggak sempat belajar ya Allah. Kenapa nggak sempat belajar? Ada ani begitu, udah nggak ada alasan. Nah, maka yang seperti itu tidak akan diberi permakluman oleh Allah. Beda halnya kalau dia sudah berusaha nyari tahu, ikut ngaji di mana-mana, baca buku di mana-mana, tetapi yang itu luput dari dia, maka itu akan dimaafkan oleh Allah. Jadi Allah tuh menilai usaha kita dalam mencari tahu, bukan hasilnya kita. Enggak. Usaha kita ini udah benar belum berusaha untuk mencari tahu. Ya, maka yang luput itu di luar kuasa manusia, itu yang akan dimaafkan oleh Allah. Itu pun kita tetap harus senantiasa rajin-rajin istighfar. Jadi istighfar kita dalam sholat itu buat apa sih? Istighfar kita itu ya itu tadi, jangan-jangan ada saja dalam kerjaan kita hari ini, entah itu dari sisi cari nafkahnya, entah itu dari sisi muamalah sama orang, ada yang salah gitu, atau membuat orang lain berdosa gara-gara kita turut juga. Nah, itu. Jadi kita istighfar dari sisi itu. Kita mungkin nggak sadar, ya. Tetapi kalau dikorek-korek kita tetap bersalah. Nah, maka kita istighfar dari sisi itu. Nah, menunjukkan bahwa kita ini lemah di hadapan Allah. Nggak ada yang, tidak boleh ada yang merasa iman saya udah kuat banget nih kayaknya nih. Takwa saya udah keren nih. Enggak, itulah awal musibah. Justru setiap orang makin tinggi imannya, dia makin takut, malah makin merasa banyak dosa, makin banyak istighfarnya. Makanya Rasulullah SAW sampai istighfar 100 kali, ya. Dalam riwayat Malik Al-Aghar 70 kali sehari, dalam riwayat Abu Hurairah dan lain-lain. Dan terakhir tentang apa tadi? Jasadnya, tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Punya tangan yang kuat, digunakan untuk apa saja. Punya mata yang sehat, melihat ke mana saja. Nah, dipertanyakan semua oleh Allah Ta'ala. Waliyadzubillah. Mumpung kita masih hidup, banyak-banyak kita mempergunakan apa yang kita miliki ini untuk kebaikan dan menghindari segala macam bentuk kejahatan. Nah, maka wajib bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan. Nah, sebagaimana juga hadis dari Jabir bin Abdullah yang sering saya ulang-ulang di majelis ini juga, di mana Rasulullah SAW bersabda, la tastabti'ur rizqa fa innahu la yamutu 'abdun hatta yablughahu akhiru rizqin huwa lahu fa ajmilu fit talab akhdhul halal wa tarkul haram. Jangan kamu merasa kenapa rezeki ini lama banget datangnya ya, udah kerja capek-capek tapi kok dapatnya cuma segini. Ya, mungkin seperti itu biasa kita rasakan ya. Nah, kenapa? Karena tidak ada seorang hamba pun yang mati, kata Allah, kata Rasulullah, sampai rezeki terakhir yang Allah tentukan untuknya mendatanginya. Maka perindahlah cara untuk mencari rezeki. Perindahlah cara untuk mencari rezeki. Bagaimana cara yang indah itu ya Rasulullah? Akhdhul halal wa tarkul haram. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah shahihah. Nah, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Simpel kan? Nah, pertanyaannya sekarang, yang halal mana, yang haram mana? Itulah yang mau kita bahas pada pengajian-pengajian kita ini. Baik. Para ikhwah sekalian, kemarin kita ngomong-ngomong sudah ada yang punya bukunya ini Bapak Ibu sekalian? Belum ada? Satu pun belum ada?
Atau Pak Panitia mungkin? Mana Pak? Bapak belum belum. Ibu-ibu sudah ada yang punya? Belum juga. Silakan minta ke suami masing-masing Bu ya. Insyaallah kita akan mengkaji kitab Fiqhus Sunnah, dan kitab Fiqhus Sunnah itu cukup banyak di pasaran, di terjemahannya ya, maksud saya. Dia bisa didapat banyak penerbit yang menerbitkan. Seingat saya ada paling tidak tuh ada 4 atau 5 penerbit beda-beda. Entah mana yang resmi, kayaknya nggak ada yang resmi, atau yang resmi paling cuma 1. Nah, itu diantara terjemahan itu ada 4 atau 5 penerbit yang menerbitkan, insyaallah tersebar di mana-mana toko-toko buku. Dan biasanya kalau buku terjemahan dalam bahasa Indonesia ini bisa beli satu-satu. Enggak kayak buku bahasa Arab, enggak bisa beli satu-satu, harus satu set. Misalnya bukunya ada 20 jilid, ya 20 jilid harus kita beli. Ya, enggak bisa beli jilid 1 dulu, jilid 2 enggak bisa. Kalau yang terjemahan bahasa Indonesia biasanya bisa. Ada juga yang jual satu set, tapi ada juga yang jual satu-satu. Jadi kita bisa beli jilid yang kita pelajari dulu. Misalnya kalau fikih jual beli ini berarti dia itu di jilid keempat kalau bukunya 4 jilid. Jadi aja buku yang kalau di toko buku yang ada pembahasan tentang jual beli. Mungkin dia agak tebal dan harganya mungkin berkisar 99,99 ribu lah mungkin ya. 99. Supaya kalau berkisar antara 100, orang banyak lagi 101 atau 199 Mbak Ustaz. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan, karena kalau kita menginfakkan harta kita untuk membeli buku untuk belajar, Allah juga akan memberi ganti yang lebih baik dan pasti ada pahalanya. Infak atau belanja kita pada kebaikan tidak akan disia-siakan oleh Allah. Baik. Satu lagi, bahwa usaha kita beli buku, ini bukan promo ya, tapi secara umum usaha kita beli buku kalau memang ingin belajar masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Sahihain dari Abu Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk di mana dengan jalan itu dia menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan baginya ke surga. Jadi beli buku agama mempermudah jalan ke surga. Nah, gitu. Konklusinya, premisnya dari hadis tadi. Konklusinya adalah beli buku agama akan mempermudah jalan ke surga. Mau nggak ke surga dengan mudah jalannya? Silahkan beli buku agama. Oke. Kemarin kita telah membahas fadilah, beberapa keutamaan tentang mencari rezeki. Nah, pada kesempatan ini kita sudah masuk pada jual beli, karena nanti dalam fikih muamalah ini akan banyak, kita boleh nulis. Akan banyak hal yang akan fiqhul muamalah ini dia mencakup kamera harus ngikut ya. Dia mencakup banyak yang dinamakan, nanti akan ada turunannya namanya aqd. Al-aqdu. Al-aqdu artinya apa? Akad. Udah jadi bahasa Indonesia, akad. Akad artinya transaksi supaya terjadi perpindahan kepemilikan. Kalau dalam fikih muamalah, kalau dia nanti ada cabangnya, ada muamalah maliyah, muamalah yang bersifat harta, benda, ya, kayak jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Nanti ada muamalah yang bersifat ahwal syakhsiyah, pernikahan, akad nikah, tidak ada pertukaran benda tetapi ada hubungan di sana.
Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah muamalah maliyah, apa yang berhubungan dengan harta. Maka ada akad di mana kita ingin mendapatkan satu harta, kita mendapatkannya dari orang lain, mendapatkan manfaat dari orang lain, kita memerlukan orang lain. Maka kita harus mengikat satu perjanjian dengan orang itu. Itulah yang dinamakan akad. Nah, dari sini fiqhul muamalah ini karena banyak macamnya, dia ada akad bernama al-bay'. Misalnya bal-bay' artinya jual beli. Nanti ada lagi akad namanya al-ijarah. Al-ijarah artinya sewa menyewa. Ada lagi al-i'arah artinya pinjam meminjam. Ada lagi al-qard. Nah, al-qard kalau al-i'arah pinjam barang, kalau al-qard artinya pinjam uang. Masing-masing ada aturannya yang beda-beda. Mungkin pelan-pelan kita akan mempelajari itu. Nah, mereka punya karakteristik masing-masing. Dan nanti ini semua ini contoh saja, masih banyak lagi yang lain yang mungkin nanti akan kita bahas secara pelan-pelan. Nah, kita masuk pada jual beli. Ketika kita masuk pada al-bay', al-bay' artinya jual beli. Nah, ketika kita masuk pada pembahasan tentang jual beli, maka yang kita bahas di sini adalah akad khusus yang berhubungan dengan jual beli saja. Nah, apa pengertian jual beli? Para ulama mazhab sendiri juga beda-beda, dan akibat beda definisi nanti akan ada beda hukum. Maka kalau di buku ini Said Sabiq rahimahullah menyebutkan makna al-bay' atau arti jual beli secara bahasa itu adalah pertukaran. Dari berasal dari kata ba'a. Ini ba' itu kalau nggak salah dari sini sampai sini nih, ba' namanya. Kalau ini zira berarti hasta, kalau sehasta. Nah, kalau ini ba' setengah depa ya, dari sini sampai sini namanya ba', tangan itu. Nah, bagaimana maksudnya sampai dari kata ba' ini muncul kata al-bay', yang ini menunjukkan tangannya memberikan barang, yang ini membayar dengan menunjukkan tangannya, gitu kira-kira. Maka jadilah dia kata al-bay'. Al-mubadalah artinya pertukaran. Si A memberikan barang, si B memberikan barang kepada si B memberikan barang kepada si A. Itulah dia bay'. Itulah dia jual beli. Nah, sedangkan menurut definisi syar'i atau terminologi fikihnya, jual beli adalah mubadalatu malin bimalin ala sabilit taradi au naqli milkin bi'iwadin ala wajhil ma'zun. Pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan, atas dasar suka sama suka, atau perpindahan kepemilikan dengan penggantian atau pergantian dengan dalam bentuk yang diizinkan oleh syariat. Pengertian seperti ini mungkin masih terlalu umum, belum, kalau istilah dalam ilmu mantik itu belum jami' mani'. Artinya pengertian sebuah definisi itu harus mencakup seluruh elemen yang ada dalam yang didefinisikan, ya, dan mengeluarkan semua elemen yang tidak termasuk. Nah, maka dari itu para ulama beda-beda. Oke lah. Jadi ringkasnya begini, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dalam bentuk kepemilikan untuk selama-lamanya. Artinya kepemilikan nggak boleh, sebab kalau nggak selama-lamanya dia namanya sewa. Ada pertukaran harta dengan harta, orang bayar ambil barang misalnya, bayar kemudian ambil rumah, tapi cuma setahun. Apakah itu jual beli? Nah, itu namanya sewa menyewa. Tapi kalau jual beli untuk selamanya, ya,
Jadi kalau saya jual nih tapi setahun doang, itu bukan jual beli namanya. Itu namanya sewa menyewa. Nah, itu nanti akan membedakan antara akad jual beli dengan al-ijarah misalnya. Perpindahan kepemilikan. Jadi terjadi perpindahan kepemilikan barang. Kalau tidak terjadi perpindahan kepemilikan barang, bukan jual beli. Misalnya si A memberikan barang seperti sewa menyewa itu tadi, tapi kalau sewa menyewa ada perpindahan kepemilikan sementara. Misalnya pinjam meminjam tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Dia hanya memakai untuk sementara, pemakaian bukan kepemilikan. Nah, sementara ini jual beli ini harus terjadi perpindahan kepemilikan. Makanya nanti itu, karena definisi jual beli itu terjadi perpindahan kepemilikan, semua perpindahan barang yang mana si pembeli belum memiliki barang secara sempurna bukan jual beli. Nah, dia bukan jual beli. Kayak akad yang dinamakan sewa beli. Al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Orang kredit motor misalnya dia bawa ke rumah tapi belum jadi milik sempurna dia. Kalau dia belum bayar, motor ditarik tanpa ada penggantian, dan itu bukan gadai. Kalau gadai tak ditarik tapi dijual lagi cuma untuk membayar utang, itu gadai. Ini enggak kan, langsung ditarik begitu saja. Berarti belum terjadi perpindahan kepemilikan. Kalau memang undang-undang dan akadnya membenarkan tindakan penarikan itu, berarti dia bukan jual beli. Kalau dia jual beli, tidak boleh ada penarikan seperti itu. Kalau tidak boleh ada penarikan seperti itu, dan ya barang bersangkutan harus diperlakukan sebagai barang gadai. Nah, itu contoh dari definisi. Kalau demikian adanya, nanti akan menyebabkan beberapa rangkaian akad yang tidak sah dari sewa beli itu nanti. Oke, itu pengantar saja. Oke, jadi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dalam bentuk saling suka dan terjadi perpindahan kepemilikan untuk selamanya. Itulah jual beli. Maka tentu dalam akad ini ada beberapa unsur yang harus ada. Unsur-unsur itulah yang dinamakan rukun. Rukun dalam bahasa Indonesia, rukun itu artinya apa? Tenang, damai, ya kan? Bahasa Arab pun begitu. Rukun juga artinya tenang, damai. Kenapa dia bisa tenang, bisa stabil? Karena rukun itu aslinya tiangnya, penopangnya sudah tetap tegak, maka dia stabil. Kayak bangunan ini, stabil nggak? Stabil. Ini namanya rukun. Karena ini ada rukun-rukunnya ini. Rukun tiang-tiang ini adalah rukunnya yang membuat dia stabil. Nah, rukun dalam satu akad artinya hal-hal yang harus ada dalam akad tersebut, dan dia merupakan elemen dari tubuh akad itu sendiri. Ya, rukun itu namanya rukun. Ada bedanya dengan syarat. Kalau syarat adalah hal yang harus ada dalam sebuah akad, tapi dia bukan bagian dari tubuh akad itu. Contohnya misalnya bangunan ini, masjid ini. Rukunnya apa? Rukunnya tiang, lantai, atap, pondasi, apalagi tembok, dan semua bentuk bangunan ini adalah rukun. Di mana bangunan ini tidak akan bisa berdiri tanpa itu. Jadi kalau jendela, pintu itu belum rukun, itu masih namanya sunnahnya istilahnya. Karena bisa saja bangunan tanpa jendela, bisa saja bangunan tanpa pintu. Baik. Lalu syaratnya apa? Syarat bangunan ini, di mana bangunan ini tidak akan bisa berdiri tanpa itu, tapi dia bukan bagian dari bangunan ini. Apa misalnya? IMB itu ada masalah ini enggak, maksudnya andai tidak ada aturan-aturan model begitu, oke, bolehlah dianggap IMB misalnya. Tapi syarat paling penting dari bangunan itu adalah tanah. Mau mendirikan di mana kita kalau nggak ada tanah? Mau bangun apapun harus beli tanah dulu, ya kan? Nah, syarat bangunan adalah tanah. Rukunnya ya ini atap, tiang,
lantai, pondasi, itu rukunnya. Syaratnya adalah tanah, dan tanah tidak termasuk bagian struktur bangunan gitu. Nanti jual beli juga gitu. Oke, kita masuk pada rukun dan syarat jual beli. Rukun, pertama rukun jual beli adalah yang pertama adanya penjual. Kalau ada penjual berarti ada pembeli. Kalau enggak gitu bukan jual beli namanya. Yang ketiga, adanya barang, artinya barang yang dijual, adanya harga, dalam hal ini adalah uang. Lalu yang kelima adalah ijab kabul kalau dalam mazhab Syafi'i, atau sirat, kita tulis saja adalah ijab dan kabul. Ijab kabul, penyerahan dan penerimaan. Ijab itu artinya penyerahan, kabul artinya penerimaan. Inilah rukun jual beli. Penjual dan pembeli ini dinamakan aqid. Aqid artinya orang yang berakad. Karena mereka berdua maka dinamakan aqidan. Aqidan bentuk musanna kalau yang udah belajar bahasa Arab, dari dua orang. Antara penjual dan pembeli ini masing-masing dinamakan aqid. Aqid artinya orang yang berakad. Orang yang berakad. Nah, aqid ini ada syaratnya. Kalau ini aqid, kita ini dulu. Barang dan harga, dalam hal ini uang. Kalau jual beli zaman dulu kan nggak jelas mana barang mana harga, namanya barter. Ya, orang beli 1 ekor ayam ditukar dengan 10 ekor telur, 10 butir telur misalnya, atau 1 ekor ayam ditukar dengan 2 ekor bebek. Nah, yang mana harga mana barang? Ya masing-masing silahkan ambil peran saja, nggak penting. Yang penting kedua barang ini ada, pertukaran itu ada. Nah, itu dinamakan ma'qud alai. Ma'qud alai. Nah, ma'qud alai juga ada syaratnya. Kita mulai dulu dengan syarat aqid. Penjual dan pembeli, siapa yang boleh melakukan transaksi jual beli? Ada syaratnya. Yang pertama, dia harus berakal. Artinya orang gila tidak sah jual belinya. Kalau misalnya ada orang beli barang, tiba di jalan ketemu orang misalnya dengan tampilan aneh, tetapi kadang-kadang orang gila itu menarik juga. Jadi dia nawarin barang misalnya dengan harga murah, lalu kita tertarik, kita beli. Lalu datang ibunya misalnya, atau datang tiba-tiba ada ambulan bawa keluar orang berseragam putih, ya, ternyata tuh orang baru kabur dari rumah sakit jiwa misalnya, menjual barang. Nah, maka akad jual beli tadi tidak sah, karena salah satu orang yang berakad tidak cukup syarat. Kalau gitu gimana dong? Uang sudah dikasih, barang kembalikan, ya, harus dikembalikan karena akadnya sedari awal tidak sah. Dan orang gila tidak sah untuk
berakad. Yang kedua namanya mumayyiz. Mumayyiz ini artinya orang yang telah bisa membedakan atau mengerti persoalan. Dia berakad, dia dalam hal ini jual beli. Maka dia udah tahu uang. Kita tidak syaratkan harus baligh. Apakah syarat jual beli harus baligh? Ya enggak, anak kecil boleh jual beli. Anak 10 tahun belum baligh kan, tapi dia boleh jual beli. Kenapa? Karena dia sudah namanya mumayyiz. Mumayyiz itu artinya dia sudah mengerti keadaan. Dia sudah bisa membedakan 10.000 mana 20.000, mana 5.000, dan ini barang harga berapa. Maka dalam lingkup jual beli yang dia kuasai, dia boleh melakukan. Kayak misalnya anak kecil jajan di sekolah, sah nggak jual belinya? Ya sah. Nggak betul. Kalau anak kecil harus ditemani orang tua semua jajannya, repot juga. Orang tuanya nggak kerja, ikut sekolah semua. Nah, jadi tidak disyaratkan harus baligh, cukup mumayyiz. Dia mumayyiz dalam hal misal kalau cuma sekedar jajan, atau disuruh beli oleh ibunya, disuruh beli gula di warung tetangga, atau beli sabun di warung tetangga, dia sudah bisa membedakan, dia sudah bisa baca tulis, dia sudah kenal uang, itu sah jual belinya, namanya mumayyiz. Tapi kalau anak kecil yang belum mumayyiz, tiba-tiba datang anak-anak bawa uang 100.000 misalnya buat beli permen, itu tidak sah. Dia juga nggak tahu tuh uang, bisa jadi dia ngambil doang dari kantong bapaknya atau ibunya. Nah itu tidak boleh, sebagai penjual nggak boleh. Ditanyakan dulu orang tuanya, ditanya orang tuanya, ini tahu nggak bahwa ini anak mau beli, kecuali kalau orang tuanya dari jauh sudah memperhatikan, ya betul dia disuruh beli gini, baru boleh begitu. Jadi mumayyiz. Nah, yang ketiga adalah dia berkuasa penuh terhadap barang tersebut. Berkuasa penuh atas barang tersebut, baik sebagai pemilik maupun sebagai wakil dari pemilik. Sebab kalau dia nggak berkuasa, dia tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Jual rumah orang misalnya, boleh nggak? Ya. Atau mobil orang dipakai, disewa, habis itu dijual. Banyak kejadian begitu, pencurian sebenarnya. Nah, yang seperti itu tidak diperbolehkan. Dia menjual bukan barang yang dia kuasai. Kalau itu terjadi gimana? Tiba-tiba ada orang menjualkan barang. Para ulama beda pendapat. Namanya bay' fuduli. Jual beli orang yang ngambil barang orang terus dia jual. Nah, statusnya bagaimana? Ada yang mengatakan sah, tetapi ditunggu dulu keridhaan dari pemilik asli. Kalau pemilik asli mengiyakan, udah langsung terjadi perpindahan kepemilikan. Tapi kalau mengatakan dia tidak mau, maka dibatalkan. Itu namanya akad mauquf, akad yang menunggu persetujuan pemilik. Ada akad-akad seperti itu. Kayak misalnya pernikahan pun ada. Dalam pernikahan orang tua, si ayah wanita berhak menikahkan anaknya tanpa sepengetahuan dia. Anaknya lagi kuliah di mana, di luar negeri misalnya, tahu-tahu di negerinya udah, di kampungnya sudah dinikahkan. Begitu pulang liburan, kamu sudah nikah, sudah saya nikahkan. Sah nggak? Sah, tapi masih tergantung pada kemauan si anak. Kalau si anaknya bilang mau, udah nggak usah nikah ulang, lanjut. Tapi kalau dia bilang enggak, maka batal. Nah, maka si anaknya kan ngelihat dulu, ya lihat dulu cowoknya, laki-lakinya yang mana. Kalau ganteng oke, kalau enggak ya enggak gitu ya. Dia punya kuasa itu. Namanya akad mauquf. Begitu pula jual beli ini tadi. Orang tiba-tiba bawa barang orang lalu dia jualin aja. Karena pernah terjadi di masa Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dalam kasus Urwah Al-Bariqi radhiyallahu an, di mana dia disuruh Rasulullah membeli hewan kurban, kambing, satu kambing. Rasulullah kasih 1 dirham kalau nggak salah. Berapa dirham gitu. Pokoknya kasih uang buat beli kambing. Lalu dia ini pintar dagang. Akhirnya dia beli 1 kambing, dia jual 2 dirham. Nah, dengan itu dia beli lagi 1 kambing, sisa 1 dirham. Lupa saya berapa dirham itu. Kalau nggak salah ada di sini. Dinar, 1 dinar berarti 10 dirham. Jadi dia, karena nggak mungkin 1 dirham, kalau nggak salah kambing itu zaman Rasulullah harga 10 atau 12 dirham.
Nah, 1 dinar dia belikan 1 kambing, lalu dia dagangin lagi, dia jual kambing itu harga 2 dinar. Nah, 1 dinar, 2 dinar, 1 dinarnya dia belikan kambing lagi, 1 dinar dia bawa pulang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana letak fudulinya? Fuduli atau akad di mana dia inisiatif sendiri. Akad yang pertama dia beli kambing 1 dinar itu udah sah. Itu karena itu pesan Rasulullah, dia wakil. Tapi akad kedua, dia jual kambing orang. Dia jual kambing Rasulullah, lalu dia belikan lagi. Sekalipun akhirnya menguntungkan. Nah, ini boleh apa enggak? Rasulullah setuju, dan Rasulullah malah mendoakan barakallahu fi safaqati yaminik, kata Rasulullah. Semoga Allah memberkahi hasil usaha tanganmu. Kepada Urwah al-Bariqi. Ini dalil yang menunjukkan bahwa jual beli fuduli, atau kalau ada orang melakukan hal seperti itu, lalu pemilik barang mengiyakan, setuju, maka dia sah. Nah, seperti itu. Kita belum ke situ sih sebenarnya. Inilah syarat dari akid. Orang yang berakad, dia harus berakal, mumayyiz, dan berkuasa terhadap barang tersebut. Baik barang maupun harga. Baik sebagai pemilik maupun wakil. Cukup jelas ya. Baik, sekarang akad syarat pada barang dan harga. Kalau zaman sekarang simple, harga adalah uang. Uang. Zaman dulu uang berbentuk emas dan perak, zaman sekarang ada kertas. Terlepas dari persoalan kontroversi yang ada pada masalah uang kertas atau uang selain emas dan perak itu, tetapi umumnya para ulama telah sepakat bahwa uang adalah alat sah untuk pembayaran. Maka jadilah dia sebagai harga atau disebut dengan as-saman, dan berlakulah hukum-hukum as-saman atau hukum-hukum an-naqd namanya, hukum keuangan terhadap uang tersebut, apapun jenis mata uangnya. Simple. Nah, lalu masalah barang yang diperjualbelikan, adakah syarat-syaratnya? Ya tentu saja ada. Antara lain barang syarat dari ma'qud alaih, baik yang uangnya maupun barangnya. Pertama, kalau As-Sayyid Sabiq di sini menyebutkan beberapa syarat mengikuti jumhur atau mayoritas ulama, yaitu suci. Syaratnya apa ini? Suci. Nah, apa yang dimaksud suci dalam bahasa fikih? Kalau kitab-kitab fikih ngomong suci, itu maksudnya lawan atau antonim dari najis. Nah, makanya kita akan temukan dalam kitab-kitab fikih air liur suci, air liur kucing suci. Ada pendapat misalnya muntahan suci, ingus suci, dahak suci. Apa maksudnya? Maksudnya bukan najis. Oh, tapi kan dahak, ingus kotor. Iya, kotor, tapi dia bukan najis gitu. Karena najis, mungkin yang udah belajar di fikih taharah, najis itu adalah benda kotor yang tidak boleh dibawa sholat, tapi harus ditetapkan oleh syariat. Harus ditetapkan oleh syariat, bukan oleh perasaan kita. Jadi bukan perasaan kita yang menentukan ini najis atau enggak. Ya, kalau perasaan gue najis ya sah aja, boleh aja. Maksudnya najis secara syariat ini yang kalau dibawa sholat jadi batal, itu harus ditentukan syariat. Benda-bendanya sudah ditentukan dalam syariat, bukan oleh inisiatif atau perasaan manusia. Boleh dengan kias, karena kias adalah salah satu dalil, tapi tidak boleh karena orang jijik, ini menjijikkan, udah najis aja, enggak. Makanya ingus dan dahak dihukumi suci. Suci dalam artian tidak najis. Jadi kalau orang sholat terus ingusnya meler, kena baju, lanjut, tidak boleh batalin sholatnya karena dia suci, dia bukan najis. Gitu. Atau anaknya misalnya, dia lagi sholat terus anaknya ingusnya mengenai celana atau kaki atau tangan, biasalah yang seperti itu, maka dia terus lanjutkan sholatnya karena bukan najis. Tapi kalau anaknya ngencingin kaki misalnya, udah batal sholatnya. Sholatnya aja yang batal, wudunya enggak. Jadi dia harus cuci kaki dulu,
lalu ngulang membersihkan tempat dan ngulang sholat lagi, tapi nggak ngulang wudhu karena dia wudhunya nggak batal. Kecuali kalau dia ikut-ikutan kencing juga, baru dia batal wudhunya. Jadi yang dimaksud dengan suci adalah tidak najis. Maka jumhur atau mayoritas ulama mengharamkan jual beli najis. Berarti kita harus tahu dong apa itu najis. Balik lagi ke bab toharah. Nah, mungkin di bab toharah sudah pernah dijelaskan ya, Bapak Ibu sekalian, sudah pernah kan? Sudah pernah pasti. Cuma nggak tahu masih ingat apa enggak. Itu lain soal. Tapi saya yakin sih sudah pernah. Kalau ada pelajaran toharah. Apa misalnya najis itu? Kotoran yang keluar dari kubul dan dubur, tinja manusia, air kencingnya, atau kotoran yang disepakati dulu ini ya, yang ijma ulama, kotoran hewan yang haram dimakan, tai kucing misalnya, kencing kucing, apalagi kalau kotoran anjing lebih najis lagi, mughalladzah kalau dalam mazhab Syafi'i. Apalah semua yang tidak boleh dimakan gitu. Kemudian mazi, wadi, itu yang disepakati sebagai najis. Lalu ada lagi yang khilafiyah para ulama. Akibat mereka khilafiyah ini najis apa bukan, nanti akan berimbas pada jual beli. Contoh, kotoran manusia ataupun hewan. Emang siapa yang mau beli kotoran? Laku, bisa jadi duit. Orang bisa kaya jual kotoran sapi, jadi pupuk. Dan sekarang bisa jadi biogas. Itu gimana itu? Pemanfaatan dan jual belinya gimana? Boleh nggak? Nah, dibahas oleh para ulama dan ada dalam kitab-kitab klasik. Menjadi iskal, menjadi sulit masalahnya bagi pendapat yang mengatakan bahwa kotoran hewan itu adalah najis. Semua hewan. Dalam mazhab Syafi'i misalnya, Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa semua kotoran, dalam hal ini tinja dan kencing dari hewan, manusia dan hewan semuanya, termasuk hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya, adalah najis. Itu pendapat Syafi'i dan Hanafi, kecuali Hanafi punya beberapa rincian, tapi secara umum seperti itu. Jadi tai ayam, tai kambing, sapi itu najis dalam mazhab Syafi'i. Orang jalan misalnya mau sholat keinjak tai sapi, najis, harus dibersihkan. Tapi dalam mazhab Hambali dan Maliki, semua kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya suci. Suci artinya tidak najis. Nah, dia akan berdampak pada masalah jual beli. Karena kalau dia najis, tidak sah jual belinya, haram. Tapi kalau dia tidak najis, maka sah jual belinya. Maka dalam mazhab Syafi'i haram jual beli pupuk nantinya kalau mau konsisten. Nah, sekalipun sebagian ulama mutaakhirin Syafi'iyah mengubah pandangan itu. Kalau Maliki, Hanafi yang juga menajiskan kotoran ini, mereka mengecualikan kalau ada manfaatnya boleh. Kalau ada manfaatnya boleh. Makanya dalam mazhab Hanafi itu nanti ada beberapa jual beli yang dianggap haram karena najis oleh mazhab Hanafi, itu kalau tidak ada manfaatnya. Tapi kalau ada manfaatnya diperbolehkan. Termasuk nanti masalah jual beli anjing misalnya, itu dalam mazhab Hanafi boleh kalau ada manfaatnya. Nah, nanti akan kita sedikit bahas. Oke. Jadi kalau dalam mazhab Hambali dan Maliki tidak masalah jual pupuk kandang dari kotoran kambing, kotoran sapi, nggak ada masalah karena dia bukan najis. Nah, bagaimana dengan kotoran manusia? Nah, kotoran manusia baru nggak boleh karena dia adalah najis. Sekalipun untuk pupuk misalnya, ya, carilah pupuk dari yang lain ya, jangan dari kotoran manusia. Tapi sekarang, oke, itu masalah jual beli. Sedikit nyerempet pada masalah pemanfaatan kotoran. Bisa kotoran manusia. Jadi sekarang kan udah banyak itu teknologi di septic tank orang dijadikan biogas untuk buat biogas. Masak pakai kotoran gas dari kotoran manusia. Karena dia akan menghasilkan gas metana. Nah, ini boleh nggak? Terus nanti kalau masak masak air atau jadi najis nggak itu? Nah, gimana itu? Itu
Hatta menurut pendapat yang menajiskan, kalau kotoran manusia semua menajiskan, ijma ulama menajiskan. Tapi kalau dia jadi biogas gimana? Masih najis nggak? Yang saya tahu dalam mazhab Syafi'i, gas atau bahasa fikihnya bukhar dari najis bukan najis, kecuali kalau dia kena tangan lalu basah. Jadi kalau kena gas dari biogas itu terus pada tangan basah baru dia najis, karena dia sudah mencair. Tapi kalau dia dalam bentuk gasnya saja dia bukan najis, maka boleh dimanfaatkan, akibatnya boleh dijual belikan. Bahkan ada satu, saya pernah baca dalam kitab Kashifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalimat persisnya lupa, tapi yang jelas gini intinya, kalau orang nampung bahasanya nampung kentut dalam bungkusan atau dari septic tank itu gasnya ditampung lalu dibungkus, dia bawa sholat, maka sholatnya sah katanya. Kenapa? Karena gas itu tadi bukan najis. Dalam mazhab Syafi'i dibedakan antara gas dengan asap. Kalau asap najis. Jadi kalau kotoran itu dibakar terus berasap, najis. Hanya saja kalau kenanya sedikit, kita kena asap itu misalnya dimaafkan, namanya najis ma'fu. Kecuali kalau asap anjing. Ini masalah. Kalau orang kerja di, banyak tuh pertanyaan para TKW di Hong Kong sana, masak babi, kena asapnya gimana? Masak anjing, terus kita kena asapnya gimana? Najis menurut mazhab Syafi'i. Apalagi kalau kena asap. Ini anjing dalam mazhab Syafi'i itu cuci 7 kali, repot. Kena badan cuci 7 kali sama tanah sekalinya. Itu sekedar gambaran bagaimana konsep najis dalam beberapa mazhab. Nah, dengan ini pemanfaatan biogas menjadi sah dalam konsep mazhab manapun karena dia berbentuk gas. Nah, tinggal bagaimana jual belinya. Kalau jual belinya dia tidak dianggap najis, berarti sah. Itu. Jadi kesucian barang ini akan menentukan beberapa hal. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, ada dalam Sahihain, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa rasulahu harrama bai'al maitati wal khamri wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya, Jabir mengatakan Rasulullah berkhutbah pada Amul Fath, ketika penaklukan kota Mekah. Rasulullah berpidato, Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli maitah, bangkai, khamar, arak, wal khinzir, babi, wal asnam, dan berhala. Itu diharamkan jual belinya. Jadi keempat benda yang disebutkan itu, bangkai misalnya, tidak boleh diperjualbelikan. Lah gimana? Misal kayak kurban kemarin, kami jualan kurban juga, mati sapinya, belum sempat disembelih, jadi bangkai. Boleh nggak kita jual aja nih ke kebun binatang buat makanan buaya? Nggak boleh, karena dilarang menjual bangkai. Yang diperbolehkan hanyalah sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, dan ada kambing Maimunah radhiyallahu anha yang mati diseret, kata Rasulullah, halan tafa'atum bi ihabiha, tidakkah kalian mau pergunakan saja kulitnya? Kemudian para sahabat yang menyeret itu mengatakan innaha maitah, dia bangkai, kata Rasulullah, yutahhiruha al-ma' wal qarad, bisa dibersihkan oleh air dan daun qarad. Kemudian dalam redaksi lain adalah innama haruma akluha, yang diharamkan hanya memakannya, tapi kalau kulitnya itu boleh dipakai atau disamak, dijadikan olahan kulit bangkai. Misalnya kambing mati, sapi mati, kulitnya saja ya, kulitnya saja. Ya boleh dipergunakan, dan dalam mazhab Syafi'i dianggap suci hingga boleh diperjualbelikan hasil olahannya. Cuma nggak boleh dimakan. Jadi kulitnya itu hanya boleh dipergunakan untuk, karena orang zaman dulu mempergunakan kulit hewan untuk ember, baskom, dan lain-lain. Karena waktu itu belum ada plastik. Kalau sekarang udah banyak plastik, makanya kita bingung juga kalau kulit kurban diapakan. Sementara dijual nggak boleh. Kalau zaman dulu gampang, tinggal dibikin ember, bikin
baskom dan lain-lain. Karena memang itulah bahannya mereka punya. Kalau sekarang udah diganti plastik, kulit malah mahal. Nah, gimana solusinya kalau sudah gitu kulit hewan kurban? Maka ada sebagian pendapat yang mengatakan, ya sudah itu diserahkan kepada fakir miskinnya yang menjual, atau diserahkan diinfakkan ke masjid, masjidnya yang menjual, tapi belikan barang untuk inventarisir masjid sebagai wakaf, jangan jadikan uang. Itu antara lain beberapa solusi yang pernah difatwakan oleh beberapa ulama. Oke, jadi tadi apa? Bangkai tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian al-khamr. Nah, khamr tidak boleh diperjualbelikan sama sekali. Sekalipun untuk obat, bahkan penggunaannya untuk obat tidak boleh karena dia najis. Jadi tidak boleh menggunakan arak untuk minyak urut. Nah, itu banyak itu. Ya, kalau di sensei banyak itu. Kalau kita lagi ke seleo pakai itu. Konon katanya memang malah lebih cepat ini. Orang-orang zaman-zaman saya belajar kungfu dulu itu kalau udah ke seleo pasti dikasih itu. Arak. Katanya malah lebih cepat memang sih. Ya, tapi itu kita Islam nggak boleh. Nggak boleh menggunakan arak sama sekali. Hatta untuk pengobatan luar pun nggak boleh. Karena ada hadisnya, ada dalilnya yang mengharamkan penggunaan arak untuk pengobatan luar sekalipun. Karena dia najis. Jadi sama dengan seakan kita melumuri bagian badan kita dengan air kencing. Sekarang juga ada pengobatan dengan air kencing. Ya, konon katanya air kencing pertama di waktu pagi kalau diminum jadi obat. Boleh nggak? Nggak boleh. Haram. Jadi yang diharamkan atau najis itu tidak boleh dijadikan obat. Ya. Carilah obat lain. Ya, insya Allah masih banyak alternatif obat lain. Kemudian khamar, khinzir, babi juga tidak boleh diperjualbelikan. Segala jenis babi, termasuk celeng. Misalnya ada pemburu, sering itu biasa terjadi. Pemburu orang Islam, biasa kan orang berburu di hutan-hutan sawit sana. Nembak, dia kan nggak makan. Dia jual ke orang Cina atau orang mana yang non muslim yang memakan. Boleh nggak? Nggak boleh juga. Karena dilarang jual belinya. Ya. Kalau mau bangkainya suruh kasih dia aja. Nah, tapi kita tidak boleh memanfaatkan atau memperjualbelikan. Dan asnam, berhala itu patung yang dibuat itu nggak boleh diperjualbelikan. Makanya kerajinan patung, kalau patungnya bentuknya berhala tidak boleh. Apalagi patung dewa misalnya. Nah, maka orang-orang yang bertauhid, yang muslim tidak boleh naruh patung-patung di rumahnya. Nah, termasuk patung-patung makhluk hidup. Ya, kadang orang sering suka seni-seni seperti itu, patung angsa, patung bebek angsa, masak di kuali, itu potong ya. Hewan-hewan atau orang itu tidak diperbolehkan yang bentuknya utuh karena itu berhala ya. Itu tidak diperbolehkan dan juga tidak boleh diperjualbelikan, hasil jual belinya jadi haram. Itu 4 benda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu ada yang bertanya, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitati fa innaha tutla bihi sufun wa tudhanu biha al-masabih wa tudhanu biha al-julud wa yastasbihu bihin nas. Ya Rasulullah, gimana kalau lemak hewan, lemaknya itu? Oke lah, kita nggak makan dagingnya, haram. Kalau lemaknya aja gimana? Kata Rasulullah, la huwa haram. Itu tetap haram kata Rasulullah, tidak boleh. Lalu Rasulullah berpidato, qatalallahu al-yahud fa innallaha harrama alaihim syuhumal maitati fajamaluhu wa ba'uhu summa ba'uhu fa akalu thamanah. Semoga Allah membinasakan Yahudi. Kenapa? Karena ketika Allah mengharamkan syuhum, lemak bangkai kepada mereka, maka mereka melarutkannya, mencairkannya. Jadi udah bukan lemak, bukan syuhum lagi namanya, tapi namanya wadak kalau dalam bahasa Arab. Lalu mereka menjualnya, mereka nggak makan, tapi mereka makan harganya. Kalau nggak salah bukan cuma lemak bangkai, lemak itu sendiri diharamkan untuk Yahudi, untuk Yahudinya. Lemak hewan sekalipun bukan bangkai. Nah, jadi mereka tidak boleh makan lemak itu. Lalu gimana? Mereka ngakalin syariat. Nah, ini Yahudi karakternya adalah ngakalin syariat. Oke, lemak haram ya Allah. Oke,
kami akan cairkan dia. Maka namanya bukan syaham lagi ya Allah, namanya adalah wadak. Nah, sedangkan engkau menyebutkan syaham ya Allah, maka kami ganti jadi wadak, kami jual, kami makan harganya, kami selamat ya Allah. Jadi seakan mau ngakalin Allah. Itulah mental Yahudi. Namanya hilah. Pengen ngakalin